Yang pertama perlu kita lakukan yaitu membuka aplikasi Mayap. Setelah aplikasi Mayap terbuka, maka kita bisa menekan icon create karena kita ingin membuat perusahaan baru. Setelah create, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik continue atau panah seperti ini. Nah, di sini kita isikan company name. Di sini saya isikan PT Sakti Bandung 11 KL 1 1 2 6 10 20 dan 24. Karena apa? Karena itu merupakan nomor presensi kelompok saya. Untuk address atau alamat kita sesuaikan dengan informasi yang ada. Begitu juga dengan nomor telepon, alamat email, nomor fax, dan lain sebagainya. Pada bagian selanjutnya atau accounting information, kita ada current financial year, yaitu tahun pencatatan dimulainya pencatatan pada Mayap, yaitu 2017. Last month of financial year kita isi bulan Desember karena periode terakhir dalam satu tahun tersebut. Conversion amount Desember juga. Number of accounting 13 atau 13. Nah, untuk selanjutnya kita klik I would like to build my own account list karena kita mempunyai akun list sendiri. Lalu untuk penyimpanan kita bisa ubah ke local disk D. Mengapa? Karena apabila di local disk C itu biasanya kalau laptopnya ke reset itu filenya bisa hilang. Setelah itu kita tinggal save, kita taruh di folder yang sudah kita persiapkan. Setelah itu di save, kita klik selanjutnya dan ya kita ke command center. Inilah menu yang di Mayop. Menu awal pada aplikasi Mayop. Kita klik pada menu akun atau accounts. Kita klik account list. Di sini kita bisa menuliskan atau mengisikan akun-akun yang sudah kita persiapkan. Di sini terdapat 8 klasifikasi akun, yaitu yang pertama ada assets, kedua ada liability, ketiga ada ekuitas, 4 ada income, untuk kelima ada cost of goods sold, 6 ada expense, 7 ada other income, 8 ada other expense. Nah, dari itu semua kita bisa isi, kita sesuaikan dengan akun-akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tambahan informasi lagi untuk akun-akun yang sekiranya bisa diganti dari yang sudah disediakan oleh Mayop, yaitu pertama ada check account, itu kita ganti menjadi cash in bank. Lalu untuk undeposited funds kita ganti menjadi petty cash. Trade debtors kita ganti menjadi account receivable, trade creditors kita ganti menjadi account payable. Nah, kita bisa isikan hingga semuanya selesai. Biasanya terdapat klasifikasi akun, di antaranya ada account type, account number, account name, dan juga opening balance. Kita bisa isi mulai dari account type, account number, hingga account name. Karena untuk opening balance itu nanti akan kita isi setelah kita menyelesaikan pendaftaran akun-akun tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita isi pada opening balance. Kita klik setup, lalu kita klik balance dan opening account balance. Setelah itu kita isikan nominalnya sesuai dengan nominal yang ada pada data kita. Dan jangan lupa untuk akun yang sekiranya dia akun kontra, kita berikan tanda minus pada sebelum digitnya. Seperti contohnya allowance for doubtful debt, itu dia merupakan akun kontra. Maka dari itu untuk nominalnya sendiri kita berikan tanda minus sebelum digit atau nominalnya. Kita lakukan hingga semua opening balance terisi dan saldo amount left bersaldo 0. Apabila belum bersaldo 0, maka kita bisa cek lagi, siapa tahu ada kesalahan dalam penginputan nominal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan link account. Link account ini kita klik pada bagian setup, link account, dan sales account. Untuk
ini kita bisa ikuti saja pada layar monitor yang tertera di sini. Untuk income account on freight kita pakai freight out ya. Terus untuk I track deposit, I give discount, I assess, itu semua disesuaikan dengan kebijakan perusahaan yang sudah ada. Jadi tidak semua bisa dicentang, kembali lagi dengan bagaimana kebijakan perusahaan kita ini. Lalu selanjutnya kita juga akan mengatur link account untuk bagian pembelian atau bagian purchase. Nah, untuk link account purchase ini sama, kita harus membuka bagian setup. Setelah itu kita klik link account. Setelah link account, kita klik bagian purchase. Setelah itu sama dengan link account sebelumnya, kita sesuaikan dengan kebijakan yang sudah ada. Untuk kebijakan kami semua akan kita berikan gambarannya di monitor di sebelah sini. Setelah itu kita bisa membuat atau menentukan termin. Termin ini kita buat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kita klik setup, kita klik link account, dan pertama kita membuat termin untuk akun penjualan. Nah, kita bisa klik bagian terms, itu kita isi dengan end of a given. Untuk discount sale ini kita bisa sesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Untuk perusahaan kami menggunakan kebijakan seperti di sini. Untuk menu purchase kita juga sama, kita klik setup, link account, purchase account, dan kita klik terms. Lalu untuk isi atau terminnya kita bisa sesuaikan dengan kebijakan kita masing-masing. Dan untuk perusahaan kami menggunakan kebijakan seperti berikut. Nah, setelah kita semua melakukan link account, kita bisa mengedit atau menghapus beberapa text code, yaitu kita klik bagian list, kita klik text codes. Nah, untuk text code ini kita hapus semuanya dan kita tinggal menyisakan bagian GST dengan NT saja. Untuk bagian GST ini kita edit dengan nama VAT karena yang kita gunakan adalah account VAT atau value added tax. Kita isi sesuai dengan kolom yang ada, dan untuk text type itu biarkan saja menjadi GST. Setelah itu untuk rate-nya kita biarkan menjadi 10% karena juga kita memang menggunakan pajak 10%. Nah, untuk link account-nya kita bisa gunakan VAT out sebagai tax collected serta VAT in untuk tax paid. Selanjutnya yaitu kita membuat daftar pemasok dan daftar pembeli atau customer dan supplier. Kita klik pada bagian cart file di sini. Setelah kita klik pada bagian cart file, maka kita akan masuk pada submenu yaitu cart list. Di sini kita bisa tambahkan pada bagian new, kita tentukan kita akan membuat customer dahulu atau supplier dahulu. Untuk customer kita bisa langsung isi saja. Cart type berarti kita isi customer, nama hingga cart ID atau nomornya atau kode. Setelah itu kita atur selling details karena ini pembelian untuk customer. Kita atur text code hingga termsnya. Tapi karena text code dan terms sudah kita atur sebelumnya, maka ini kita hanya tinggal lihat dan mencocokkan saja. Setelah itu kita isi juga untuk beberapa customer yang lain. Sama halnya dengan supplier, kita bisa klik bagian new juga. Untuk cart type kita isi atau kita ganti menjadi supplier. Setelah itu kita isi nama dan juga card ID-nya sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan atau data yang sudah disediakan. Lalu setelah itu kita atur buying details sama saja, karena tadi kita sudah mengatur term in. Untuk buying details itu kita hanya tinggal mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Dan kita buat untuk supplier lainnya juga. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat inventory atau persediaan. Kita klik inventory, item list, kita isikan item number atau item code, yaitu sesuai dengan kode yang kita berikan pada barang atau persediaan kita. Contohnya YS117 dengan nama barang yaitu Spring Bed Single. Kita klik pada bagian I buy, I sell, I inventory. Untuk I buy biasanya kita menggunakan akun cost of goods sold. Lalu untuk I sell biasanya kita gunakan akun sales of merchandise. I inventory kita menggunakan akun merchandise inventory.
Setelah itu, langkah selanjutnya kita perlu membuat saldo awal utang dan piutang. Pertama kita klik balance, customer balance. Untuk customer berarti kita ingin mengisi saldo awal piutang. Kita klik saja sesuai dengan yang mana toko yang memiliki saldo awal piutang kepada kita. Lalu kita isikan saja pada bagian ini. Lalu customer name, terms, invoice, tanggal, serta jumlahnya sesuai dengan data yang sudah kita siapkan atau data yang sudah dipersiapkan. Begitu juga untuk pemasok atau supplier, kita klik setup, balance, lalu supplier balance, kita isi sama seperti saat kita mengisi customer balance tadi. Nama, terms, lalu nomor faktur, tanggal, hingga jumlahnya. Dan untuk VAT-nya ini biasanya tidak usah karena biasanya itu sudah nominalnya sudah menjadi satu dengan VAT. Lalu kita buat saldo awal. Untuk persediaan kita klik inventory, adjust inventory. Untuk tanggalnya kita isikan sama seperti sebelumnya, yaitu tanggal 1 Desember 2017. Untuk memo bisa kita isi dengan saldo awal persediaan atau bisa juga dengan saldo awal barang. Setelah itu nanti untuk bagian item number kita isikan dengan kode barang yang sudah kita buat seperti S117 dengan EK212. Untuk quantity ini bisa kita kasih atau kita gunakan sesuai dengan data yang ada pada kita sendiri. Untuk unit cost-nya juga sama, nanti untuk amount-nya dia akan menyesuaikan unit cost-nya. Setelah itu kita bisa klik record dan selesai.